Tetapi bagaimanapun ini ada nilai-nilai dasar yang kita anut bersama, ya, kita anut bersama dan menjadi sebuah yang menguatkan kita, ya. Kenapa saya nggak bisa pakai kode meeting ini, ya? Bangkep 30 atau pakai spasi, ya? Itu Ibu disambung, bangkit 30. Sambung, ya? Iya, Bu. Bangket 30, sambung huruf kecil semua, Bu. Oh, gitu. Kenapa saya nggak bisa? Dari tadi. Saya berusaha pakai laptop supaya puas, saya bisa lihat semua. Ini kalau pakai handphone, mana saya Iya, terbatas. Iya, tapi sambil itu jalan terus ya, karena waktu. Jadi saya berusaha maksimal ini. Makanya saya mohon juga responnya, teman-teman, supaya ini. Passcode was incorrect. Iya. Itu dia, ya. Jadi betapa bermaknanya ini nilai-nilai dasar, dan apakah hanya peserta CPNS saja yang diharuskan untuk memahami nilai-nilai dasar ini, menginternalisasi? Tidak, ya. Seluruh ASN, karena ini sudah ditetapkan menjadi core value, ya, core value atau nilai-nilai dasar bagi ASN. Hanya saja Anda sangat beruntung, ya, mendapatkan langsung, ya, menghabituasikan langsung melalui kegiatan pelatihan dasar. Nah, lantas bagaimana? Nah, teman-teman inilah semua produk-produk atau hasilan-hasilan dari pelatihan ini diharapkan bisa menjadi role model bagi ASN lainnya. Ya, role model. Jadi kalau masih ada ASN yang tidak mencerminkan atau mengabaikan nilai-nilai dasar ini, ya tentu dia belum memahami betul peran dan fungsinya sebagai ASN. Apa peran dan fungsi ASN? Ada yang bisa kasih ini? Yang unmute? Ada yang bisa kasih unmute-nya? Sebagai pelayan publik, Ibu, salah satunya. Terus lagi? perekat dan pemersatu bangsa. Yes. Lainnya? Ada satu. Yang lain? Melaksanakan kebijakan publik. Ya, jadi namanya peran dan fungsi, ya, pelayan publik atau pelayan masyarakat. Itu paling penting, itu dulu. Pertanyaannya, sudahkah mental atau kesiapan kita, ya, berperan di tengah masyarakat sebagai pelayan? Apa itu pelayan? Itu. Pelayan itu seseorang, ya, yang bukan ininya lebih rendah, ya. Gimana? Patrick? Melayani kebutuhan Bu. Seseorang yang melayani kebutuhan seseorang. Gitu ya. Ya, kebutuhan seseorang itu kan beragam, banyak, ya. Kalau kebutuhan saya pengen banyak, ya. Jadi gitu. Pelayan masyarakat di sini adalah jadi ya, pelayan masyarakat di sini memberikan, ya, layanan yang kita siapkan, ya. Jadi kalau kita misalnya di puskesmas, tentu layanan yang kita bisa berikan kepada mereka adalah layanan kesehatan, ya. Kalau di sekolah, ya, layanan pendidikan.
Nah, itu harus diperjelas. Caranya memperjelas itu ya itulah apa yang terbentuk di dalam mindset kita. Ya, kita hanya bukan sekedar jawab multiple choice. Oh, kita pelayan apa? Oh, pelayan masyarakat, kebutuhan gitu ya. Tetapi mampu mengargumentasikan apa itu pelayan masyarakat. Nah, jadi pelayan adalah memberikan layanan yang kita sudah siapkan, ya, yang kita sudah sediakan sesuai dengan harapan mereka, ya. Nah, harapan inilah, ya, tentu beragam untuk tiap orang. Jadi kalau misalnya kita di layanan kesehatan, ada yang ingin dilayani cepat karena mungkin waktunya terbatas, harus mengajak, harus pesan. Kalau puasan yang cepat misalnya, ya, tidak bertele-tele, tidak banyak alur gitu. Ya. Nah, kedua, ada juga masyarakat yang butuh murah, ya, harga terjangkau atau layanannya. Nah, kita di instansi pemerintah kan ada sistem jaminan kesehatan nasional. Nah, itu juga sudah tersistem di dalamnya. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Nah, semua itulah yang terstandarisasi. Ya? Nah, itulah. Nah, berkaitan lagi dengan fungsi ASN, bahwa kita adalah pelaksana bahwa kitalah ujung tombak dari pemerintah untuk memberikan pelayanan tersebut. Nah, ya. Nah, dan yang terakhir, karena eranya sekarang era informasi teknologi, sehingga sangat marak sekali orang punya kebebasan dalam mengapresiasikan diri melalui media sosial, Nah, peran ASN ini sangat peran di era digital, di era network saat ini, ya. Oleh karena itu, nanti di agenda 3 para peserta latsar akan dibekali lagi, disiapkan lagi untuk menjadi seorang ASN yang melek dengan digital. Itu tentunya tidak dipisah-pisahkan, agenda 1, agenda 2, agenda 3, tetapi menyatu dalam diri seseorang, ya, menyatu dalam peserta latsar itu. Di agenda 1 dikuatkan semangatnya, semangat bela negara, ya, itu ada di dalam soulnya, ya, di dalam jiwanya. Kemudian masuk agenda 2, diinternalisasi lagi dengan nilai-nilai dasar, ya. Dan yang terakhir, bagaimana peran dan kedudukan ASN di dalam smart governance. Nah, itu semua. Jadi agenda-agenda ini hanya untuk mengklasifikasikan sehingga teman-teman tidak bingung, ya, bagaimana ini harusnya, ya, terlalu banyak teori, tetapi dipersiapkan dengan baik sehingga tahu di agenda 1 itu gimana, agenda 2, agenda 3. Tetapi tujuan pembelajaran semuanya adalah menjadikan teman-teman peserta latsar itu sebagai untuk menjadi ASN yang profesional dan berdaya saing internasional, ya, berdaya saing tinggi. Karena roadmap yang telah kita buat atau kita patuhi bersama, yaitu 2025, berarti tidak lama lagi nih, ya. 2025 kita akan menuju ASN yang berdaya saing tinggi, berdaya saing internasional, ya. Oleh karena itu, untuk mencapai itu, kemudian disimak kembali, dianalisis kembali, ternyata sistem rekrutmen ASN dulu itu nggak sesuai. Karena rekrutmen CPNS itu ada yang melalui honor, ya, ada yang melalui keluarganya ada K1, K2 dulu kan, ya. Nah, itu enggak
ada lagi nih. Sejauh ini nggak ada lagi. Tetapi sistemnya yang lebih kompetitif. Ya, banyak teman-teman yang lain belum berhasil, belum seberuntung Anda sampai pada tahapan ini mengikuti pelatihan dasar. Ya, di mana artinya Anda sudah SK 80% itu sudah di tangan. Ya. Nah, sebelum sampai bisa ASN 100%, itulah Anda diwajibkan dan menunjukkan komitmennya untuk bisa dan layak sebagai seorang ASN, ya, nah, yaitu dengan kelulusannya mengikuti pelatihan dasar. Nah, ini dikemas, didesain sedemikian rupa sehingga seluruh penguatan-penguatan itu ada pada seorang ASN, ya, seluruh. Jadi kembali. Jadi rubah cara kerja Anda, jangan mengikuti pelatihan dasar ini selalu mengharapkan dari fasilitator. Karena di dalam pelatihan dasar ini sebenarnya itu adalah panggung Anda, ya, berada di wahana. Ya, anggap wahana, sebuah ajang yang sangat besar, di mana pimpinan, ada mentor, ya, ada coach, ada para pendamping di distance learning ini yang akan memberikan penguatan-penguatan. Tapi penguatan itu bukan dari luar, tetapi penguatannya lebih banyak dari Anda sendiri. Ya. Nah, karena itu didesain secara blended, dan semua melalui MOC, di sana belajar sendiri, diberikan materi-materinya, ya. Nah, nanti di distance learning ini ada fasilitator, ada Widya Iswara yang mendampingi dalam hal ini. Nah, kalau kamu tunjukkan, ya, kan ini seseorang ini nggak tahu nih bagaimana cara berpikirnya, apa cara pandangnya gimana, ya, pengalaman apa yang ada pada dirinya. Nah, kita akan bisa tahu kalau dia mendesain atau menunjukkan, ya, baik melalui lisannya, argumentasinya, kita tahu, oh, ini orang pemahamannya udah bagus ini, ya. Jadi nanti saya akan kasih ini, ya, lewat mana? Ini ada grupnya enggak? Kelompok ini ada grupnya enggak? Ada, Bu. Grup WA. Ada, Bu. Grup WA. Ada, ya? Ya. Nanti saya di-invite saja supaya saya kasih link-link. Tolong dibuka di ini, dilihat sebentar. Ada gambar apa? Logo-logo YouTube. Bisa akses di sana karena saya udah buat, ya, kisi-kisi, evaluasi, kemudian cara menganalisis. Nah, gitu kan? Ada sudah tajam pisau analisismu. Nah, gitu. Ya. Nah, itu ada di channel saya. Nah, tapi jangan lupa subscribe, ya. Nah, supaya apa? Supaya kita terus terkoneksi gitu, ya. Nah, karena nanti selangkah lagi teman-teman menjadi teman sejawat juga, ya, ASN. Nah, para Widya Iswara yang di BPSDM itu selalu terakses dengan kebaruan-kebaruan untuk ASN, ya. Jadi apa? Jadi saya berharap kita tidak ketemu di sini saja, mungkin ada pelatihan-pelatihan lain, apalagi orang kesehatan nih, pelatihan-pelatihan teknis misalnya, kita akan ketemu lagi, ya. Nah, di sini kurikulumnya adalah pelatihan dasar. Oke, jadi mudah-mudahan dengan ini semua bisa memaknai, ya, di agenda 2 itu, atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak, diharapkan teman-teman menjadi seorang ASN yang punya karakter, ya, punya karakter. Jadi bagaimanapun, kalau kita sudah punya karakter, bagaimanapun masalah-masalah yang ada atau yang datang sama kita, kita sudah tahu bahwa nilai-nilai dasar ini akuntabel nih, berorientasi pelayanan nih, ya.
kita harus harmonis nih, kita harus loyal nih, gitu kan? Jadi tahu bagaimana caranya menunjukkan sikap perilaku sebagai seorang pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan, dan perekat dan pemersatu bangsa. Ya, jangan ada kemarin masalah pandemi banyak sekali. Kita ikut-ikutan hoax, padahal nggak tahu fungsinya dia adalah pelaksana kebijakan. Nah, awal pandemi Presiden ada keputusan Presiden tentang nomor 20 tahun 2020, ya 2020 atau 19, itu menyatakan bahwa dengan adanya pandemi yang disebabkan oleh coronavirus disease, COVID-19, itu sebagai bencana nasional. Ya, artinya apa? Kita berkewajiban selain sebagai seorang ASN, sebagai warga negara harus mendukung ini upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi dampak. Jadi kita tidak boleh, termasuk memakai masker misalnya, menjalankan protokol kesehatan. Ya, kita tahu aturannya gimana. Kita ikut-ikutan dan tidak menunjukkan bagaimana kita patuh terhadap peraturan perundangan yang ada. Itu semua ya, yang mungkin secara tidak sadar bahwa kita sudah tidak menunjukkan nilai-nilai dasar. Ya, kita tidak menunjukkan apa status kita adalah seorang PNS. Walaupun kita pro kontra atau apa, tetapi di tengah masyarakat kita tetap menunjukkan bahwa kita adalah wakil-wakil pemerintah, ya, agen-agen di dalam masyarakat untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau sharing atau punya gambaran atau apapun, silahkan. Silakan, boleh. Supaya sekalian saya ini bisa kenal-kenal. Halo. Nggak ada? Iya, saya sengaja pancing-pancing begini supaya maksudnya, nah itu. Bagaimana? Apa-apa gambarannya sejauh ini setelah emosi? Sekarang kita sudah di distance learning melalui agenda 1 kemarin, kemudian agenda 2, sekarang ini. Nah, bagaimana? Apa yang terpikirkan? Boleh kasih feedback-nya? Atau ada pertanyaan-pertanyaan? Silakan. Halo. Ya teman-teman, tolong kalau ada yang belum dipahami, langsung ditanyakan. Iya. Ini saya udah masuk ya. Pak Patrick, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Sejauh ini belum ada, Bu. Teman yang lain? Kalau begitu saya Sudah bertanya mengerti ya. semua ya? Kalau begitu saya Izin bertanya. bertanya, Ibu. Ya, silakan. Untuk sejauh ini materi yang saya sudah dapatkan ya baik dari MOC dengan saat ini ya saya ada gambaran tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai ASN untuk di tempat tugas. Untuk di tempat tugas Ibu ya, bagaimana orang bisa mempertahankan nilai-nilai ASN, tetapi teman sejawat kita itu
tidak mengaplikasikan nilai-nilai ASN supaya masih tetap terjalin kolaborasi dalam tempat kerja. Ya, jadi ya, namanya nilai-nilai dasar itu adalah terletak di dalam diri kita, internal ya, tiap-tiap orang. Ya, adapun lingkungan kerja kita yang belum sesuai dengan apa yang kita pahami, apa yang ingin kita tunjukkan, hello, ya, tidak perlu terlalu risau memikirkan orang lain. Tapi setelah pelatihan dasar ini diharapkan bagaimana kita menunjukkan, menjadi model, menjadi contoh bagi yang lainnya, ya. Karena kita sudah tahu secara utuh. Kalau teman-teman itu yang lain mungkin tidak melalui pelatihan dasar kemarin, ya, berbeda, gitu, berbeda ininya. Nah, jadi dan itu butuh proses, ya, dan bukan tanggung jawab Anda. Kalau ada pegawai yang begitu, kan kita sama-sama CPNS, bukan tanggung jawab kita untuk menegur. Paling tidak kita menunjukkan sikap perilaku itu, ya, yang nilai-nilai dasar tadi, yang memuat nilai-nilai dasar tadi. Iya. Bu Vera, boleh minta tolong, saya sudah bisa masuk ini lewat komputer. Iya, Jadi, Bu. saya di-invite lagi. Oh iya, Bu. Saya itu dulu, Bu, ya, ke Pak Ahmad. Ya. Oke. Supaya maksimal deh, saya bisa lihat. Oke. Ya, jadi begitu ya. Yang lain, supaya saya dengar suaranya, sebenarnya bukan ini, tapi bagaimana saya bisa mendengar apa, ya. Ada lagi? Silakan. Karena saya kasih materi belum tentu ini deh, ya, belum ini apa gunanya gitu loh. Saya yang ngomong terus, tapi saya nggak tahu apa kamu ini kan. Bagaimana masalahmu? Saya ini mau cari masalah sama kamu, ya. Apa yang bisa saya bantu gitu loh. Kalau belajar teori, saya rasa bisa kan belajar mandiri nanti. Jangan selalu menunjukkan ini. Kalau gitu enggak ada masalah ya, sudah kita ini saja lah, cerita yang lain-lain saja. Bagaimana di Bangkap? Masih sudah besar semua ikan-ikannya di sana? Ibu mau bertanya. Saya juga ada di ruangan lain. Kusuk. Iya, kenapa? Ibu ini mau bertanya, kalau Ya. misalnya kita kan dalam lingkungan kerja kan, Pak Ibu, yang saya tanyakan di sini, kalau misalnya kita dalam hal apa namanya, menyesuaikan diri terhadap lingkungan pekerjaan, terus kita mau adanya kayak ada perubahan misalnya dalam lingkungan pekerjaan kita dengan cara kita berinovasi begitu, mengembangkan apa kreativitas supaya kita bisa melakukan kayak perubahan begitu di dalam lingkungan kerja kita. Itu maksudnya bagaimana caranya, Ibu? Supaya kita bisa mengembangkan kreativitas kita bisa membuat suatu perubahan supaya maksudnya kita ada perbedaan dengan misalnya yang sebelum kita menjadi seorang ASN begitu, Ibu. Kalau boleh Ibu berikan contoh misalnya seperti apa begitu untuk kita bisa mengimplementasikan itu ke lingkungan kerja kita.
inovasi apa begitu, perubahan yang seperti apa, yang kreativitas yang seperti apa yang kita harus ini, Ibu? Maksudnya contohnya, Ibu, kalau boleh, Ibu berikan contoh. Oke, ya. Oke, Ya, ini nih. kasih, Oke, Ibu. saya join di grup ya. Nah, ya, jadi begini ya. Oke deh. Oke. Saya matikan lagi. Leave meeting. Saya butuh hari, 2 hari. Karena saya tidak bisa mendikte seseorang gitu loh. Ini bukan kita membentuk karakter itu, membangun karakter itu, ya itu lebih banyak porsi kreatif. Apa semua rancanglah itu melalui desain, ya. Bagaimana caranya kita buat kegiatan yang bisa menunjukkan gagasan-gagasan kreatif kita? Bagaimana lingkungan atau kondisi yang ada di dalam lingkungan kerja? Apa pemahamanmu? Bagaimana cara pandangmu? Ya, tidak mentang-mentang langsung mau tunjukkan, langsung mau melakukan perubahan apalagi. Oh, ingat peran kita. Ya, dan di sini di CPNS ini Anda tidak diminta untuk inovasi atau apa, itu tugas atau kurikulumnya pelatihan kepemimpinan itu ada inovasinya. Bagaimana nilai-nilai dasar tadi itu ada tercermin dari sikap perilaku kamu melalui kegiatan-kegiatan yang kamu sudah rancang tadi. Jadi setelah ini sayangnya saya tidak bisa mendampingi terus, ya. Setelah ini ada lagi coach yang akan melihat, meninjau, ya. Nah, tapi kalau saya biasanya di agenda mana fasilitasi saya selalu kasih tips, ya, dengan 6 langkah merancang kegiatan aktualisasi. Ya, ada 6 langkah. Mudah-mudahan di sinkronus yang kedua kita bisa praktekkan sama-sama. Jadi setiap orang nih, ya, ada yang beda-beda kan? Nah, saya lihat dulu bagaimana dia mengemukakan, ya, sehingga nanti kamu pada saat seminar akan mudah juga memberikan argumentasi yang tepat sehingga kamu dinilai memahami betul kegiatan-kegiatanmu, ya. Itu akan mudah daripada menghafal, daripada ikut-ikutan yang lain. Padahal belum tentu ya saya awal begini, contohnya begini enggak ya, karena akan beda tuh. Itu akan jauh, akan kita jauh dari pembentukan karakter ASN, ya. Karena setiap orang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ya, setiap orang mempunyai potensi, ya, mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa sama satu lain. Oke, pertanyaannya bagus ya, tapi ya saya perlu saya perlu banyak menanyakan. Kamu apa? Apa tuh? Tugas fungsi pokoknya apa? Di jabatan fungsional apa? Luciana. Belum di unmute dulu. Halo Ibu. Ya. Pelaksana pemula Ibu. Pelaksana pemula Ibu. Pemula apa? Polisi Pamung Praja, satuan Ibu. Oh,
Oh, Satpol PP. Ya. Nah, itu ya. Itu akan berbeda. Saya tidak tahu nih apa lingkup kerjanya, ya, apa yang bagaimana kondisi di Pangkep itu di tempat tugas kamu bagaimana. Nah, itu tentunya kamu harus informasikan ke ini kan, informasikan bagaimana. Terus saya akan biarkan kamu ngomong, kamu ini saya sudah tahu, oh gini. Nah, sekarang apa yang kamu ingin intervensi, ya? Cari dulu masalahnya apa, prioritas masalahnya apa, penyebab masalahnya apa, kemudian akar penyebab masalahnya apa. Dari situlah kamu punya gagasan-gagasan kreatif untuk mengatasi masalah tersebut. Iya. Ya, nah itu semua akan ada tahapannya melalui 6 langkah. Ya, Aktualisasi rancangan ya. Ya, rancangan. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Iya, ya seperti itu. Jadi masing-masing lebih banyak mengeksplor diri ya. Oke, saya buka dulu. Mungkin ada yang lain? Nggak apa-apa, langsung kaitkan dengan rancangan nggak apa-apa, supaya saya bisa kasih contoh gitu. Masih ada? Halo? Oke. Bentar dulu. Nanti tolong ya, kalau sudah ada grupnya, untuk sementara saya di situ supaya informasinya saya bisa ini kan. Saya bisa ya lewat situ ya, lewat grup. Karena yang lainnya kan